Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding tackle. Garuda Calling. Kali ini dalam episode ini kita akan membahas line up timnas Indonesia nih Sen, yang sudah Skuad baru ya. Skuad baru ya. Ini era barunya John Herman ya sebagai head coach-nya ya Sen. Nah, kita mulai dari posisi penjaga gawang dulu nih Sen. Di goalkeeper nama-nama yang dipanggil ada Emil Audero, Martin Paes, Nadeo Argawinata, Cahyo Supriyadi dan Hernando Ari. Bagaimana nih Ini menurut Sen? sepertinya walaupun memang judulnya itu Garuda baru ya, tapi nama-nama kipernya itu ya nama-nama dari era pelatih sebelumnya ya, masih tetap gitu. Apalagi mungkin ada baru yaitu Cahya Supriyadi ya. Kalau misalkan Nadeo sama Hernando kan langganan timnas, bahkan dari kecil mereka kan sudah masuk ke timnas underage gitu. Kemudian untuk Emil dan juga Martin Paes kan memang ya dinaturalisasi untuk menjadi kiper timnas kan. Utama lagi itu kan utama banget ya. Dan alhamdulillahnya kan dua kiper andalan ini ya lagi mantep-mantepnya karirnya di klubnya masing-masing gitu. Apalagi ya walaupun memang Kang Emil itu kan Cremonese kalah mulu, terus berkutat di zona degradasi. Namun dari personalnya, karir pribadinya, dia kan kabarnya sedang diincar oleh beberapa klub-klub lain yang katanya masih di divisi utama. Masih di Serie A gitu. Masih mending lah, enggak di Juventus, enggak di Inter Milan, enggak di klub gede juga, yang penting masih di divisi utamanya. Cremonese degradasi, sebenarnya masih aman karena performanya nggak buruk ya. Ini timnya aja yang lagi bapuk kan. Ini nih seperti pembahasan di episode sebelumnya, kita tidak bisa menyalahkan performa Emil Audero. Dia itu kiper yang mendapatkan 100 save tercepat di Liga Eropa. Artinya dia berapa kali mendapatkan serangan. Ibaratnya kalau misal kalah 2-0, itu shot on target musuhnya tuh berapa ya? Bisa jadi lebih dari 10 kan ibaratnya ya. Jadi ini benar-benar ini relate sama perkataan Paes ketika di minggu kemarin Ajax kalah gitu. Jadi timnya sepertinya tidak ingin bermain untuk Ajax. Kayaknya kalau Cremonese bukan seperti itu, tapi lebih ke ya karena Cremonese itu tim papan bawah. Tim papan bawah, mentalitas papan bawah. Itu untung kipernya Kang Emil. Kalau bukan Kang Emil kayaknya dijadiin lumbung gol. Bisa jadi. Oleh setiap klub di Serie A. Bener. Ya justru ibaratnya kiper hebat itu kan lahir dari klub-klub kecil. Kan nih kalau misalnya kipernya bukan Kang Emil, kayaknya Cremonese itu kebobolannya 4-5. Bisa jadi. Ini kan mending 2 jadi bulan-bulan gitu kan. Ya itu pun sempat ada di papan tengah ya Sen ya. Mungkin karena performa minggu-minggu terakhir ini kan. Yang banyak-banyak turun sampai terakhir gue ngepost itu kan masih di posisi 12, 14. Sekarang udah ada di 16, 17 ya ibaratnya kan. Tapi untuk Martin Paes itu sangat positif. Kemudian dia kan baru ribut dengan Van der Vaart ya. Van der Vaart menanggapi kritikannya Paes mengenai karena Paes ngomongin klubnya sendiri gitu kan. Paes itu ada yang bela kan. Coach Justin Coach Justin itu benar-benar suruh Van der Vaart belajar lagi. Ya ibaratnya kalau posisi Martin Paes sendiri selama dia menjadi andalan dirteknya ya masih aman ya Sen. Justru itu kalau menurut gue mah valid ya omongan Paes itu. Kalau ibaratnya Ajax bisa menanggapinya dengan positif ya berarti kalau ada yang salah dari Ajax ya itu dari tujuan pemainnya sendiri ya kan. Kalau kecintaan klubnya kan. Statement Van der Vaart kan tidak bisa dipegang ya karena Van der Vaart itu berstatement secara personal. Benar. Selalu secara personal ketika Messi menjuarai Piala Dunia dia berstatement seperti apa. Itu kan gara-gara kebencian dia gagal di Real Madrid kan. Benar sama Messi gitu. Dia tuh bukan pandit yang profesional karena tidak melihat dari segi permainan gitu. Karena rasa benci dia ke salah satu pihak aja. Salah satu pihak. Jadi masih ada dibenci itu kalau Van der Vaart gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat dari skuad yang dipanggil dari kipernya dulu, ada nama Emil, ada nama Martin Paes, ada nama Nadeo, Hernando mungkin akan di bangku cadangkan mungkin. Nah, jika harus memilih menurut lu siapa kiper yang pantas membela timnas ini kan untuk FIFA Series. FIFA Series nanti Kang Emil atau Martin Paes? Kalau menurut gue mah kalau dua-duanya bisa ya. Kalau dua-duanya misalkan bisa. Kalau menurut gue mah ini lebih ke kalau menurut gue ya posisi Kang Emil sama Martin Paes itu bukan kiper utama lapis kedua, bukan. Dua-duanya itu emang utama. Makanya pilih yang mana. Nah, kalau menurut gue sih gue lebih pengennya justru Kang Emil. Kalau gue pribadi ke Kang Emil. Tapi kalau untuk ini kan lagi-lagi terserah pelatih, terserah ininya juga ya. Tapi kalau untuk gue sendiri sih Kang Emil yang harusnya main.
Nah, kenapa harus Kang Emil? Kalau menurut gue mah pertama secara senioritas ya, secara umur memang lebih senior Kang Emil kan daripada Martin Paes kan. Terus performa meskipun dua-duanya itu sama bagus kan. Martin Paes di Ajax, Kang Emil di ini Cremonese. Tetapi secara performa ya lebih bagusan Kang Emil juga kalau menurut gue sih. Jadi mungkin untuk match kali ini bisa jadi Kang Emil. Tapi kalau gue jadi pelatih, gue pengennya babak pertama Kang Emil, babak kedua Martin Paes. Tapi kalau untuk kiper susah ya, susah untuk diganti-ganti. Iya. Nah, kalau gue sendiri bingung antara Kang Emil atau Martin Paes. Siapapun ini cocok. Iya, siapapun Tapi cocok. kalau untuk FIFA series, menurut gue mending dua pemain ini dicadangkan. Kalau untuk FIFA series? Iya, menurut gue. Lebih kasih ke jam terbang mending ke Nadeo, ke Cahaya Supriyadi, ke Hernando. Ke Hernando ya. Kan FIFA series itu kan laga persahabatan. Iya. Kedua, diadakan FIFA series karena supaya timnas itu memiliki pengalaman bermain dengan klub-klub Eropa. Oh iya. Dengan gaya sepak bola Eropa. Iya. Ngapain lakuin hal itu sama Paes sama Emil? Iya. Dia kan mainnya di Eropa. Oh, berarti ibaratnya tujuannya lebih ke pengembangan pemainnya iya, bukan hasil timnasnya ya. Oh. Nah, kemudian kita juga harus lihat sekarang perannya Emil sama Martin Paes di klubnya masing-masing, perannya itu sebagai apa? Mereka akan jadi kiper utama. Harusnya dijaga supaya tidak cedera. Iya, betul, takutnya betul, cedera betul, gitu betul. Untuk laga yang tidak penting lah menurut gue di FIFA series itu tidak terlalu penting. Tidak terlalu gitu. penting juga ya. Nah, kemudian kembali ke tujuannya tadi FIFA series kan untuk supaya pemain-pemain kita itu lebih berpengalaman bermain dengan klub-klub Eropa gitu, tidak monoton klub-klub di Asia saja gitu kan. Ya ngapain ngelakuin hal itu untuk pemain-pemain yang karirnya memang di Eropa. Memang di Eropa gitu. Bener, bahkan bener Kang Emil dan juga Martin Paes itu bermainnya dengan ya di Serie A, di era divisi gitu, bukan bermain melawan Kurakau. Aduh, apalagi Bulgaria. Apalagi Kang Emil latihannya itu nangkepin tendangannya Jimmy Vardy kan. Iya. Kurang apa lagi ya ibaratnya kan. Ini kan aneh kan, aneh banget. Makanya kan menurut gue mending juga diistirahatkan biar tidak cedera. Menurut gue mending juga kasih kesempatan lain ke pemain lokal lah intinya yang tidak bermain di Eropa seperti Nadeo ataupun Hernando. Apalagi dari sosok Hernando ya, kita kan kangen ngelihat aksi dari Hernando kan. Karena apalagi bener kalau Hernando main tuh, ini bener ujian banget. Kenapa ya ujian? Dia kan pendek, musuhnya kan barat tinggi-tinggi. Betul. Ini seperti kita melihat David Raya di Arsenal. Iya. Nanti masih seperti itu. Ini nguji kemampuan terbangnya dari Hernando. Iya, Hernando kan pemain orangnya kecil, tapi terbangnya itu jauh. Terbangnya itu jauh, bener sih bener. Karena ibaratnya Martin Paes sama Kang Emil mah kalau mode serius aja ya. Kalau mode serius perlu menang besar, nah baru. Iya, kalau misalkan untuk membangun chemistry, ya mereka kan sudah debut masing-masing dan bahkan membela timnas, capsnya itu udah cukup lah. Udah cukup. Gue, ya Kang Emil walaupun telat datangnya dia sudah bermain 3 atau 4 pertandingan untuk timnas gitu dengan skuad yang ada juga. Ini skuad seperti di pelatih-pelatih sebelumnya gitu kan. Menurut gue cukup mending juga diistirahatkan. Tapi ini kan FIFA series kan tujuannya banyak yang menganggap jika memang untuk entertain atau keuntungan. Keuntungan komersil ya. Iya, pasti Kang Emil dan juga Martin Paes itu pasti diturunkan salah satunya. Ya makanya dari Garuda Calling tetap ada. Ibaratnya kan meskipun mungkin dari sosok pelatih nggak mungkin nih Kang Emil sama Martin Paes main, tetapi diadakan di Garuda Calling karena untuk menyedot atensi dari para supporter rasanya. Iya pasti. Walaupun kabarnya pemain-pemain yang berkarir di Eropa itu penerbangannya sedikit terganggu karena konflik Timur Tengah ini. Nah betul, apalagi ada konflik seperti itu ya. Ibaratnya kan. Nah berarti lanjut ke defenders. Mungkin gue bacain dari defenders atau back yang dipanggil oleh Coach John Herdman. Pertama ada Jay Itches, kemudian ada Kevin Dix, Dean James, Elkan Bagot ya akhirnya. Kemudian ada Justin Hubner, Nathan Choaon, kemudian ada Donitri Pamungkas, ada Rizky Ridho, Fajar Faturrahman, Muhammad Ferrari dan Yance Sayuri. Wah ini ada nama yang kembali dipanggil kan? Iya, nama baru bukan baru tapi baru pulang lagi. Benar. Itu ya ada Super Elkan Bagot. Ini menarik ya karena selain jadi di untuk back sendiri, nama-nama yang baru itu hanya Donitri kalau nggak salah, Fajar Faturrahman, kemudian Elkan Bagot yang pulang kembali. Untuk nama lainnya kan sudah memang masuk skuad di eranya Sintayong maupun Patrick Kluivert ya. Dan yang menarik itu kan seperti yang sering kita bahas di episode sebelumnya, dipanggil kembalinya Nathan Choaon kan. Iya. Nah kan sesuai prediksi kita kan. Dia kan di eranya Patrick Kluivert dicoret kan. Iya dicoret. Benar-benar dicoret.
dia tidak cedera, tidak tapi dicoret kan gitu. Artinya kan itu gara-gara ya performa di klubnya nggak ada. Kurang menit bermain. Dan sekarang Nathan Joe Aoun kan menjadi pemain Indonesia dengan menit bermain paling banyak ya. Nah, ada Nathan Joe Aoun, kemudian ada Kelvin Verdong, dan Jay-Jess. 3 orang itu kan. Di Barry Super League ada paling banyak itu Eliano. Eliano Reinders kan sekarang menjadi pemain paling banyak menit bermainnya di Barry Super League kan gitu. Bener, itu yang dicari sama Eliano biasanya, jam terbang. Karena orang masih muda main di Liga Belanda tapi kurang main greget ya. Lama-lama potensinya ini kan. Gara-gara dia mendapatkan menit bermain yang paling banyak di Barry Super League membela Persib. Eliano kan musim depan katanya bakal pindah ke Prancis kan, udah dilirik sama kasta keduanya Prancis itu Amiens FC ya. Berarti ini keren banget ya. Ini kemenangan besar buat Persib sama timnas Indonesia sih Sen. Dari Persib dapat cuan, dari timnas juga akhirnya kan ya seperti yang kita sering bahas. Ini kan ibaratnya etalase doang ya main di BRI itu ya. Ketika performanya bagus ya kembali lagi ke Eropa. Dan itu membuktikan jika pulang ke Indonesia itu bukan penurunan karir. Itu. Ini ibaratnya perlu melangkah beberapa langkah ke belakang untuk bisa melompat lebih tinggi lagi kan. Dan terbukti kan. Belum satu musim aja belum selesai ya di Persib gitu. Udah dilirik kabarnya itu setelah putaran kedua berjalan, artinya dari bulan Februari kemarin itu jadi pihak Amiens FC-nya itu sudah memantau Eliano katanya. Kalau misalkan bisa konsisten dan tidak cedera sampai akhir musim, kemungkinan besar itu bakal di buyout bahkan. Soalnya kontrak Eliano di Persib kan 2 tahun masih tersisa 1 tahun lagi ya. Berarti emang keren ya. Dari sisi Persibnya dapat pengalaman, maksudnya pengalaman. Eliano kan jadi standar buat pemain muda Persib yang lainnya. Standar dari latihannya bagaimana, gaya hidup apa segala macam permainan. Itu kan kayak apa ya, 1 tahun di Persib itu dampaknya gede loh buat Persib Bandung sendiri gitu biasanya. Apalagi nanti di buyout kan ya dapat cuan juga. Keren banget sih. Benar-benar gede ya untuk Persib dan juga Eliano kan salah satu pemain terbaik di BRI Super League musim ini karena dia bisa bermain di posisi manapun kecuali kiper ya. Bisa jadi center back, bisa jadi fullback kanan kiri, bisa jadi midfielder, bisa jadi penyerang. Eliano benar-benar pemain yang benar-benar dibutuhkan oleh tim dia. Bener-bener. Makanya sekarang Persib kuat banget. Kenapa? Ada pemain cedera ditutup sama Eliano. Bener ya. Itu kan posisi asli dia kan ada di back kiri. Sekarang Persib membeli Kurzawa yang tidak bisa dipindahkan dari sisi kiri. Eliano bisa bermain di kanan. Bisa bermain ketika Tom Haye kemarin cuti gara-gara anak istrinya lahiran, diisi Eliano. Klok cedera diisi Eliano. Itulah jika klub memiliki pemain yang serbaguna, yaitu benar-benar. Dan performanya di Persib itu sudah membuahkan hasil. Ya, yang ngelirik bukan Liga Thailand, bukan Liga Malaysia, bukan Buriram, bukan Liga 2-nya Prancis. Liga 2-nya Prancis itu masih memiliki chance untuk ya gitu doang, semoga promosi kan gitu. Apalagi kan bisa bertemu PSG di Super Kopanya di gitu, Copa ini ya. Dan udah ada temen kan di sana. Ada Verdong gitu kan. Udah ada temen. Ya ibaratnya ini kan langkah awal juga Sen, ketika performanya tetap konsisten meskipun bermain di Liga 2 Prancis kan ada chance dilirik sama divisi satunya juga ibaratnya kan. Itu udah selangkah lebih dekat masuk ke zona Eropa lah gitu kan. Nah, dan menariknya kita bahas back dulu. Jadi ada banyak sekali nama seperti yang kita tahu di eranya Coach Sintayong dan juga eranya Patrick Kluivert. Back itu pasti diisi oleh 2 nama yaitu Rizky Ridho dan juga Jay-Jess ya. Dan kalaupun harus menggunakan formasi 3-4-3 di mana back itu harus 3 orang, pasti satunya diisi oleh Justin Hubner. Gitu. Biasanya ya. Dengan datangnya Elkan Bagot, nah, siapa yang akan diganti antara Ridho, Jay-Jess dan Hubner? Wah, tapi kayaknya kalau untuk FIFA Series mungkin Jay-Jess nggak masuk ya kayaknya ya. Bisa jadi ini untuk ini laga ini kayaknya spesial untuk welcome-nya Elkan Bagot di sini kayaknya. Kayak ibaratnya chance untuk starter gedenya di Elkan Bagot sih kayaknya. Oh, berarti kemungkinan Jay-Jess yang diganti ya? Yang nggak dimainkan lah ibaratnya. Nah, kalau misalkan di FIFA Series, jadi kabarnya dari 41 pemain ini nanti 14 yang akan dicoret katanya. Untuk skuad utama. Kalau misalkan Jay-Jess kemudian ada Kevin Dix juga ya. Ada Kevin Dix. Jadi pilihan back ini banyak banget. Nathan Joe Aoun ada. Nah, kalau kita lihat dari musim ini kan Jay-Jess, Kevin Dix, Dean James, kemudian Elkan Bagot dan Hubner yang posisinya center back kan. Gitu.
mereka kan memiliki performa yang bagus di klubnya masing-masing. Apalagi Hubner kan, wah lagi bagus banget gitu. Dian James ya jadi pilihan utama di klubnya. Kevin Dix sama gitu. Nah, jika harus memilih untuk laga serius seperti AFF atau AFC, menurut lu siapa? Kalau misalkan posisi kita ambil 3 back utama lah. Kalau misalkan formasinya itu harus memakai 3 back. Ibaratnya line up template-nya lah ya untuk timnas Indonesia. Starternya ya. Ya pasti J.I. Jazz, Hubner sama Rizky Ridho sih kalau untuk ini. Kalau untuk starter kalau menurut gue J.I. Jazz, Hubner sama Rizky Ridho. Kalau menurut gue yang lainnya baru bisa main di babak kedua kalau untuk yang lain. Jadi ketika daftar squad ini muncul, gue tuh berpikir sepertinya Ridho tidak akan mendapat tempat di timnas lagi. Waduh, kenapa tuh? Ya karena ada J.I. Jazz, ada Kevin Dix, ada Hubner yang lagi bagus banget dan akan bagus pulang. Wah, tapi bener ya, berarti ini chance bahkan untuk sekelas Rizky Ridho aja udah mulai harus kerja keras ya. Untuk bisa masuk line up utama ya. Performa Ridho kan Ridho tuh tidak menurun, tidak naik, tapi sama seperti musim-musim selanjutnya menurut gue masih stuck lah, performanya yang bagus, cuma tidak ada peningkatan gitu. Tapi untuk pesaing lainnya, ini lagi bagus di klubnya masing-masing dan di Eropa gitu. Di Eropa bener-bener ya. Yang center back kan ada J.I. Jazz, Kevin Dix gitu, Elkan Bagot dan Justin Hubner yang bisa dijadikan back gitu. Waduh, berarti kalau kita melihat dari susunan Garuda Calling yang sekarang, ini squad yang siap banget untuk di AFC, Sen. Iya, benar. Ya enggak. Ini kita kalau AFF kayaknya udah ada di tangan kalau untuk AFF. Kalau ready semua ya, ready semua gitu kan. AFF kan tidak ready kan. Iya, beberapa aja. Kevin Dix nggak ada. Nah, Hubner nggak ada. Tapi hebatnya pilihan yang lainnya itu top semua kan. Ibaratnya untuk AFF aja ya. Bahkan gue pengen sekelas kayak Muhammad Ferrari babak kedua gue berharapnya dimainin. Kalau untuk Ferrari kayak seperti Yance Sayuri, Ferrari. Kalau menurut gue sih, jadi kan Yance, Ferrari sama Fajar Fatur Rahman itu posisinya ada di fullback ya, atau back sayap gitu. Pilihan utamanya pasti antara Hubner dan juga Nathan. Nathan ya. Nah, kemudian ada Donitri. Donitri kan sayap kirinya Persija ya. Kalau kanan, sayap kanan, back kanannya Persija gitu. Menurut gue yang akan jadi pilihan utama sih Nathan Joaon. Kemudian sama Justin Hubner di kiri, Joaon di kanan atau di balik gitu. Wah, ini bakal keren banget ya, apalagi performa mereka lagi gacor-gacor ya sebenarnya. Iya, tapi untuk FIFA Series menurut gua mending juga main pemain lokal. Harusnya ya mending. Iya, karena kan Pak Erik juga ngomong, bukan Pak Erik ya, siapa Arya Sinulinga kan ngomong. Tujuan FIFA Series itu agar pemain kita bermainnya tidak monoton di Asia katanya. Yang ngapain nyuruh hal itu di J.I. Jazz, Kevin Dix, Dian James, Elkan Bagot, Justin Hubner, Nathan. Yang memang sudah di sananya juga jadi pilihan utama gitu. Liga Eropa lagi ya ibaratnya. Udah lepasin ke pemain lokal menurut gue. Pemain lokal semua ya. Iya, untuk starter gitu. Mungkin ya pemain-pemain yang bermain di Eropa masuk di babak kedua gitu, supaya tidak dibantai banget lah gitu. Benar. Oh iya, kalau mode serius kan ibaratnya pemain lokal biasanya babak kedua ya, super sub ya. Kalau ini mungkin ya dikasih starting. Super sub. Pemain lokal tuh kalau ada yang cedera. Kalau ada yang cedera. Baru dimasukin. Tapi kan perform semua, Sen. Ibaratnya Kambuaya perform, kayak Yance pasti perform kayak Ferrari juga perform waktu di eranya STY, ibaratnya waktu lawan Cina kalau nggak salah itu kan perform semua. Jadi dikasih babak kedua tapi emang kayak Beckham Putra itu kan kurang perform apa ya, ibaratnya kan itu nggak setiap match dimainin, tapi sekalinya main di timnas itu gacor banget kan ibaratnya ya. Mungkin kita lanjut ke posisi tengah ya. Ada apa aja untuk back sudah banyak pilihannya ya, dan juga kita yakin ini udah kuat banget lah. Kuat banget siapapun yang main ya, ini udah kuat banget sih. Ini ada apa lagi nih midfielder atau gelandang. Jadi Coach John Herdman itu memanggil banyak sekali nama untuk posisi ini. Yang pertama ada Kelvin Verdong, ada Joy Pelupesi, Eliano Reinders, Ivar Jenner, Jordi Amat, Mark Klok, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, kemudian ada Tim Gaypens, kemudian ada Arkan Fikri, Ezra Walian, dan Victor Detan. Aduh, ini jujur kuat banget ya line up kita ya kalau dipikir-pikir biasanya. Iya, ini udah kuat banget. Iya, kuat banget. Ini kayaknya kalau kita berharap juara AFC juga realistis kalau menurut gue dengan squad seperti ini. Apalagi pelatihnya udah pengalaman di AFC, ibaratnya John Herdman kan. Iya, bukan di AFC lagi, Piala Dunia. Piala Dunia 2022 kemarin. Ya kan ibaratnya kalau AFC udah langganan banget lah, udah easy gitu kan. Dari pemain kemudian pelatih juga
memang tepat banget. Tepat banget untuk musim ini ya. Justru ya kalau waktu itu STY diganti John Herman itu keren ya harusnya. Kayaknya bisa lolos ya. Iya. Tapi kan pada saat itu ketika sudah keluar dari Uzbekistan ya. Tapi kan waktu itu konfliknya emang sama pemain Belanda, pengennya tetap Belanda kan ibaratnya kan. Iya, Herman kan Inggris ya. Iya, tapi ini kita bisa berharap banyak sih sama John Herman karena ini dari CV-nya bagus banget kan. Iya, tapi dari nama gelandang yang disebut itu menurut gua yang paling menarik itu ya Ricky Kambuaya menurut gua, karena Ricky Kambuaya kan baru comeback dari cedera ya. Iya, kemarin kan dia sempat cedera di awal musim ketika dia bermain di Dewa gitu. Sekarang dia comeback, apakah akan menjadi pilihan utama? Namun kembali lagi dari pilihan midfielder juga sama seperti di defender kemarin. Ini banyak sekali pilihan. Menurut gua John Herman itu pasti akan pusing namun dia itu enak gitu. Karena dia memiliki banyak sekali pemain. Ibaratnya kualitasnya nggak jauh beda gitu ya antara starter sama ini kan. Iya, tapi nanti hati-hati saja, pasti yang kritik itu coach Justin. Jadi coach Justin kan dia itu sama merasa jika skuad timnas itu sekarang sudah mewah banget, tapi yang dia khawatirkan itu jangan sampai pelatih itu salah menurunkan starting 11 kan. Nah, justru ini adalah kita menguji kemampuan John Herman di sini, Sen. Kan pelatih terbaik itu kan dia dari menyusun starting juga kan udah bisa kelihatan kan. Nah, ibaratnya ujiannya di sini apakah akan melampaui dari STY apa segala macam. Ini kan kita bisa melihat apalagi ini debut kan. Iya, menurut gue dari komposisi pemain sih harus banget dengan komposisi pemain yang seperti ini gitu. AFC sih di posisi midfield juga ada Calvin Verdong, ada Joey Pelupesi, Eliano, Ivar Jenner, Jordi Amat. Dari midfielder kan kita sudah tahu pasti Calvin Verdong itu jadi pilihan utama, Joey Pelupesi itu jadi pilihan utama, dan mungkin ya yang akan jadi pilihan utama itu Calvin Verdong, Joey Pelupesi, Eliano, kemudian ada Mark Klok atau Jordi Amat. 5 pemain ini yang akan diputer-puter, sisanya bangku cadangan. Iya, sisanya paling di babak kedua atau babak pertama doang ya, Sen ya. Kayak Kambuaya, kayak sosok Witan aja udah susah banget ya. Witan gitu udah susah banget tembus untuk ini skuad utama kan. Kita juga lihat dari fisiknya ya, mereka berdua itu sudah berubah banget semenjak nikah ya. Iya, emang udah waduh, lari juga udah ngos-ngosan kelihatan banget, apalagi Witan. Udah Haji Witan yang udah nggak ngejar karir profesional kali ya. Itu kan penyakitnya tim kita ya ibaratnya ya. Ketika udah nyaman ya udah nggak fight lagi kan. Bener. Menarik untuk midfielder, apalagi gue sih paling nunggu bermainnya Calvin Verdong ya. Calvin Verdong ya. Tapi ya semoga saja kalau untuk Calvin Verdong, wah dia udah capek banget main di Los C ibaratnya kan. Yang harusnya nggak usah diturunin dulu biasanya. Kalau gue masih ada chance untuk melaju sampai final Europa League. Iya. FIFA Series ini kan setelah break international break. Jadi setelah kompetisi semua selesai, setelah Europa League selesai, setelah semuanya selesai gitu. Ya mungkin Verdong itu jika memang Lille bisa sampai final dan menjuarai Europa League, kayaknya biarin liburan aja dah. Nah, tapi gue masih inget, Sen, Verdong itu ada planning kalau dia nanti main mungkin di match ini ya. Ini di GBK atau di mana sih? Iya, GBK. Nah, Calvin Verdong ini ketika libur Liga Prancis nanti, dia kan pengen mengunjungi makam leluhurnya dia di Gresik. Calvin Verdong kan pernah ada statement itu ya baru-baru inilah ya. Ya mungkin apakah momen pertandingan ini atau pertandingan nanti kalau udah memang benar-benar resmi libur gitu kan, dia pasti akan stay lama di Indonesia. Gua harapin sih Verdong itu main ya, karena di beberapa minggu terakhir itu kan dia berstatement seperti yang paling semangat main di timnas. Iya, Verdong betul. Kayak dari statement itu ya kita bisa tahu berarti Verdong ini udah nggak sabar untuk membela timnas gitu kan. Dan tapi kalau misalkan rawan banget untuk cedera dan kelelahan otot, mending juga diistirahatkan untuk Verdong sendiri. Gue sih lebih berharap Joey Pelupesi karena kan secara di klub dia lagi kurang kan. Joey Pelupesi kan. Bahkan kan pernah ada ini dia pengen main di Liga 1 ya, beri Liga 1 ya. Cuman nggak deal kan waktu itu kan. Persib kan. Iya, Persib kan. Dan musim depan kan kayaknya. Kan padahal secara permainan keren banget ini, kayak Sergio Busquets anjir, mainnya kalem, tenang apa segala macem. Kita timnas nggak takut kena counter attack karena ada Pelupesi kalau menurut gue. Bisa meredam serangan balik dari lawan ya Dan. Untuk Pelupesi ini. Musim depan jadi ke Persib pasti waduh. Wah, ya bisa jadi Eliano ini keluar ya kan. Nah, gantinya Pelupesi. Nanti Pelupesi gacor lagi, dibeli lagi, balik lagi ke Eropa. Wah, berarti ini yang paling pintar Persib sih.
ibaratnya bukan boncos datangin pemain luar, pemain kita yang main di luar, tapi justru jadi sumber penghasilan juga kan dari nilai transfernya kan. Iya, dan misalkan memang Eliano bisa main di Liga 2 Prancis ya, hingga sekarang ya cuma Persib yang sukses ya. Yang sukses ketika membawa pemain timnas pulang ke Indonesia itu cuma memberikan waktu untuk mereka memiliki karir yang lebih tinggi lagi. Diorbitin ulang lagi ya. Iya, tapi dari midfielder ini ada satu nama yang hilang ya. Siapa dia? Ya itu Tom Haye ya. Nah benar, banyak tidak dipanggil. Banyak yang komentar juga ya, tanpa kita sadari Tom Haye udah nggak dipanggil. Iya, entah kenapa Tom Haye itu tidak dipanggil, tapi katanya nanti akan ada 14 yang dicoret, kemudian akan ada yang diganti. Iya. Tapi kalau dari nama-nama ini menurut gua ya, kalau Tom Haye tidak dipanggil juga ya tidak apa-apa lah, karena sudah banyak sekali penggantinya gitu. Tapi anehnya Tom Haye sekarang tidak sedang mengalami cedera, kemudian dia jadi pilihan utama di Persib, penampilan di Persib lagi bagus gitu. Tapi kenapa nggak dipanggil? Ini mungkin ada faktor-faktor internal mungkin kita nggak tahu ya. Tapi bisa jadi mungkin kesepakatan sama Tom Haye juga, karena kan seperti lu bilang tadi habis melahirkan kan istrinya kan, habis baru punya anak banget lagi dengan ibaratnya dari kepentingan sendiri, mungkin dari sisi Tom Haye juga tidak ingin menggebu-gebu main di timnas karena ini kan FIFA Series sebenarnya. Mungkin bisa jadi ada pertimbangan dari Tom Haye juga. Terus kan bisa ngasih kesempatan ke pemain-pemain yang lain karena pilihannya banyak banget kan. Iya, tapi kalau misalkan untuk itu sih karena memang Tom Haye juga kan cutinya sudah dan udah balik ke Persib dan juga udah main lagi gitu. Kan FIFA Series kan masih panjang. Ini kan FIFA Series itu ada di bulan 7 ya, di Juli kan. Oh iya setelah ini ya. Jadi kan masih ada waktu, dan kenapa Tom Haye itu tidak dipanggil, gue masih heran. Padahal Tom Haye itu kan ya dari performa masih bagus, kemudian dari umur juga masih bisa main daripada Jordi Amat dan juga Mark Klok. Masih seumuran kan masih gitu. Dan yang mengherankan itu ketika Mark Klok dipanggil, banyak yang tidak setuju kan gitu. Dan juga banyak nyinyiran netizen gitu. Yang harusnya ibaratnya ketika line up-nya banyak diisi pemain muda yang lagi gacor, kenapa Mark Klok sama Jordi Amat yang sebelumnya nggak jadi pilihan justru dipanggil lagi ya? Iya, kan kalau misalkan untuk kan setiap tim tuh harus ada senior untuk megang junior. Udah ada J.I.J menurut gua. Ada J.I.J betul. Apalagi kurang senior apa Tom Haye, direspek semua pemain kan ibaratnya kan. Sampai pemain kan bener-bener manggil ke Tom Haye profesor, itu bener-bener manggilnya prof. Iya prof ibaratnya kan. Yang tadi Beckham juga kan tadinya ketika Tom Haye datang itu manggilnya Tom, tapi lama-lama itu prof. Kata Beckham itu ngikutin yang lain katanya. Soalnya yang lain manggilnya seperti itu. Dari gitu. Fans aja udah prof ya ibaratnya. Kayak gitu. Daripada Mark Klok, mending Tom Haye menurut gue yang dipanggil. Ya, gue kan ngikutin Persib. Menurut gue Mark Klok itu sekarang performanya turun setelah cedera. Benar-benar performanya turun menurut gue. Bener ya, tapi justru dari sini kita bisa melihat kejeniusan dari pelatih baru kita nih, karena kan tiap pelatih itu kan beda-beda, dia tipe defense atau tipe ofensif ya. Ya apakah line up-nya akan line up ofensif, sedangkan waktu di coach Shin kan dia mainnya defense, karena tahu diri lah kalau sama-sama diimbangi ofensifnya ya kita kalah Indonesia sama negara-negara besar kan ibaratnya. Atau mungkin nanti gaya permainan Coach John Herman ini bola pendek. Oh bisa jadi. Kalau Tom Haye kan bola panjang ya, bola lambung. Iya, cocoknya itu main-main bola panjang, bola lambung gitu. Kurang cocok untuk bermain bola pendek, kelihatan di Persib juga ya. Tom Haye itu cocoknya untuk bermain bola lambung. Atau memang karena hal itu gitu Tom Haye tidak dipanggil, ya kita tidak tahu karena belum ada konfirmasi resmi juga dari Tom Haye-nya ataupun dari John Herman-nya sendiri. Iya betul ya. Apalagi kabar baiknya di sini Ivar Jenner masih jadi pilihan. Ini kabar bagus juga ya sebenarnya. Ivar Jenner karena kan ibaratnya di klubnya belum terlalu perform lah kan ibaratnya kan. Iya, tapi kalau Ivar Jenner kan pulang ke Dewa kan karena dia memang kontraknya juga cuma 6 bulan, kemudian untuk agar Dewa itu bisa melangkah lebih jauh lagi di AFC Challenge gitu, untuk merebutkan 1 tiket lagi supaya di musim depan Indonesia itu bisa mengirimkan 3. Gara-gara Persib kemarin ke 16 kan jadi 2. Nah, kalau misalkan Dewa sukses di AFC Challenge itu bisa mengirimkan 3 gitu. Kemungkinan besar sih kalau misalkan hal itu terjadi dan Dewa mewakili Indonesia, Ivar Jenner itu diperpanjang oleh Dewa. Bisa jadi ada chance ya. Karena bagus lah untuk Ivar Jenner ya. Takutnya kalau nggak dipanggil itu bisa jadi beban mental buat Ivar juga. Nathan Joaon sama Ivar kan di era Patrick Kluivert yang hilang. Padahal gue tuh
Ini andalannya Koetsin banget iya, ya. ketika dia mencetak gol, gue lupa lawan siapa ya waktu dia nyetak gol yang Indonesia menang 1-0 kan. Iya. Yang dia nyetak gol dari luar kotak penalti tendangan di Ivar Jenner. Karena memang Ivar Jenner tuh pertama pemainnya masih muda banget kan. Iya. Kemudian mainnya emang bagus gitu. Dan semoga menurut gue Ivar Jenner tuh bisa keluar abroad lagi. Iya, kayak Eliano ya ibaratnya nanti ya. Nah, kita langsung lanjut ke posisi penyerang nih, Sen, di forward nih. Di forward juga nggak kalah ya. Ini pilihannya banyak banget. Salah satunya ada Meliano Jonathan, ada Ole Romeni, ada Ragnar Oratmangun, ada Beckham Putra, ada Mauro Gilstra, ada Ramadan Sananta, Yakob Sayuri, Adrian Wibowo, Hoki Caraka, Jens Reven, dan Stefano Lillipali. Ini namanya masih ada banget, Stefano Lillipali ya. Iya. Nama lama banget. Kalau misalkan ngomongin senioritas ya ada Stefano Lillipali. Iya. Ada Ezra Walian juga kita lupa ya. Ini zaman-zaman baju away timnas masih hijau putih ya, jadi ibaratnya kan. Stefano Lillipali sama Ezra Walian gitu. Tapi dari penyerang ini kan Miliano Jonathan sih yang absen karena memang cedera ya, cedera parah ya. Jadi dia itu tidak akan memperkuat timnas di FIFA Series nanti karena fokus untuk pemulihannya. Dan dari semua nama ini gue juga kehilangan nama ini siapa, Messilgers ya. Oh iya, Messilgers mungkin karena memang belum pemulihan juga ya. Iya, dan juga beberapa nama yang sekarang sedang cedera dan tidak dipanggil ya. Iya. Ada Marcelino, kemudian ada Asnawi juga kan, iya, karena memang cedera gitu. Cedera dan tidak dipanggil karena jadi ketika Marcelino dicoret di era Patrick Kluivert kan banyak yang nyinyir lah dan juga segala macam. Tapi di eranya Coach John Herdman ini ketika Marcelino dicoret itu ya karena memang cedera. Karena gitu memang cedera, terus pilihan yang lain juga nggak kalah banyak ya. Ini ada Ole Romeni ibaratnya kan, apalagi untuk forward paling 1-2 ya sihnya. Tapi pilihannya kan sama-sama banyak ibaratnya kan. Kemudian ada Haji ya, Ragnar Oratmangun yang kita tidak tahu kabarnya dia itu lagi iya, nah, tapi masih tetap dipanggil berarti mungkin masih punya chance ya. Iya, ya mungkin masih ada di Indonesia sekarang. Bisa karena jadi. Dia kan sudah tidak dikontrak di klub di Belandanya, gue lupa klubnya, kemudian di Indonesia tidak mendapatkan klub gitu kan. Iya benar. Dia itu lagi di mana sekarang? Karena memang kemarin di bulan kemarin kan dia baru bangun masjid kan di kampungnya, di kampung orang tuanya gitu kan. Kayaknya masih ada di Indonesia kayaknya. Semoga saja nanti dengan ya mungkin ini ngasih kesempatan juga ya. Ya biasanya kan lagi nggak main di klub ya otomatis bisa latihan-latihan main persiapan di timnas lah gitu kan. Pemanasan atau mungkin ikut tarkam mungkin. Oh bisa jadi apa? Ikut tarkam sama ini sama siapa Herman Jumafo. Nah apalagi kan lebih gede kan. Tarkam. Ya kan lebih gede lagi saya. Itu kan per match bayarannya anjir. Bukan per match lagi, apalagi sawerannya. Sawerannya gede juga. Satu orang 5 juta, 5 juta. Bener. Gitu. Makanya sampai berani mengorbankan cedera ya. Dan di posisi penyerang sama seperti Mark Klok, Beckham Putra juga biasalah dinyinyirin karena memang banyak sekali yang menganggap jika Beckham itu tidak pantas untuk bermain di timnas ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau menurut pribadi apakah Beckham Putra ini pantas untuk bermain di timnas atau tidak? Kalau menurut gue mah sangat pantas ya, apalagi talenta lokal itu sangat pantas meskipun kalau sekarang tuh konteksnya gini Sen. Pemain lokal sama pemain ini siapa yang starter, siapa yang jadi cadangan, tapi main di babak kedua atau misalkan PK main di babak pertama, babak keduanya Ole kan kita nggak tahu. Tapi kalau ngomongin pantas, semua pemain yang dipanggil itu ya udah standar timnas. Ibaratnya kan yang pantas menilai itu bukan fans ya, bukan supporter ya, tetapi kan pelatihnya sendiri. Karena bukan juga coach ya. Bukan juga coach karena memang pelatih ini kan punya tim juga. Ibaratnya tim dari kepelatihan timnas juga kan memantau permainan dari orang-orang yang dipilih ini ya. Jadi yang dipanggil ya emang udah bener-bener cocok. Iya, jadi kebingungannya itu gini. Kan ini kan forward dalam artian 3 penyerang utama ya. Jadi bisa di striker, kemudian playmaker, sayap-sayap gitu. Nah, kalau misalkan di posisi striker itu ada 3 nama yaitu Ragnar yang mungkin mengisi posisi tersebut, kemudian ada Zylstra ya. Kemudian ada Ramadan Sananta juga yang mungkin jadi striker. Masalahnya Beckham Putra ini kan posisinya ada di playmaker gitu kan. Nah, memang ada Miliano Jonathan, tapi kan lagi cedera. Gitu. Iya. Nah, selain Beckham, siapa pemain yang bisa mengisi sayapnya? Iya. Apalagi Beckham di kanan ya? Iya. Beckham di kanan. Bisa di kanan, bisa di kiri. Siapa? Pemain lokal siapa? Nggak ada. Bahkan daripada Sananta juga nggak ada. Bahkan daripada Sananta gue lebih prefer ke Beckham yang main, terus yang di tengahnya yang ininya strikernya Ole sama Beckham. Di kanan Ragnar menurut gua. Beckham tuh kan kiri. Iya kiri bisa ya berarti ya.
Beckham tuh aslinya kan posisinya kiri. Ragnar kan bisa di kanan, debutnya aja di kanan, Ragnar. Iya, di tengahnya Ole, wah itu mantap. Wah, apalagi kalau antara Ole sama Jen Reven, ini udah waktunya Jen Reven bersinar di senior sih. Iya, benar. Ya ibaratnya ya, ibaratnya kita Ole masih muda, Jen Reven juga masih muda. Iya, kalau Jen Reven benar-benar main full terus di Balinya kan. Iya, itu ibaratnya ya mungkin karena genetiknya bukan 100% Indonesia ya. Pemain muda tapi posturnya kan udah bisa ngimbangin pemain senior Indonesia. Jadi bukan muka Indonesia banget. Bener ibaratnya kan. Ya mungkin emang keren sih Beckham. Kalau Beckham gue lebih ke sisi agresifnya sih. Iya. Ibaratnya kalau nonton Beckham, waduh Beckham itu benar-benar emang kecil. Sprintnya kayaknya nggak bisa sama Andik. Menurut gue cepetan Beckham. Beckham. Gedornya dia tuh benar-benar bisa sprint, bisa memenangkan 3 langkah dari musuh gitu. Jadi dia itu berani sprint ketika jaraknya itu masih ada 2 atau 3 langkah dengan musuh dan bolanya memang ngejemput sama Beckham. Wah, berarti itu bisa memanjakan striker ya, entah itu Ratmangun, entah itu Ole ibaratnya kan. Ya kalau masih ada yang raguin Beckham, ya kenapa Persib bisa back to back 2 kali? Kan itu Beckham yang jadi pilihan utama kan gitu. Dan kemudian sekarang OTW ketiga gitu karena memang Persib masih di puncak klasemen dan Beckham masih menjadi pilihan utama. Apalagi Coach John Herman itu paling banyak itu nonton Persib. Kan dia hampir 4 kali kan datang ke GBLA 2 kali, nonton di TV 2 kali kan gitu. Dan benar-benar ketika nonton Persib jadi setelah selesai dia itu ngobrol sama Tom Haye, ngobrol sama Mark Klok, sama Beckham dan juga segala macam kan memiliki kedekatan dengan pemain-pemain Persib gitu. Namun untuk skuad yang dipanggil ini 41 nama ini klub paling banyak itu Persija ya. Persija mengirimkan 6 pemain. 6 pemain betul, posisi vital semua ya. Iya, dan Persib hanya 3 yang gua pikir bisa 4 karena bisa 5 bahkan gua pikir. Tadinya Persib itu bisa mengirimkan 5. Karena ada Dion Marks yang memang masuk ke timnas U20 gitu. Kenapa di senior nggak masuk, mungkin masih untuk U20. Kemudian ada juga Tom Haye kan, yang kenapa nggak dipanggil gitu. Cuma ya dari sisi pilihan emang terlalu banyak pilihan ya. Justru ini kalau misal fokusnya dipecah juga udah bisa ya. Maksudnya skuad AFF, skuad AFC ini udah bisa banget. Ibaratnya kalau mau dipecah gitu secara skuadnya gitu kan. Siapa yang spesialis main di AFF bisa, karena kualitas dari pemain lokal juga kan ini bukan main-main ya. Kayak nama Yakub Sayuri, nama Beckham Putra, ini kan keren banget aja. Jadi 3 klub yang mengirim, jadi Persija pertama 6. Jadi di skuad ini tuh ada 24 pemain BRI Super League yang dipanggil ke skuad timnas. Yang paling banyak itu Persija 6 pemain, kemudian ada Persib 3 pemain, ada Malut 2 pemain dan juga ada Borneo kalau nggak salah 3 pemain. Nah, keempat klub ini ya kan 4 besar klasemen BRI Super League sekarang gitu. Nah, itu seperti yang sering kita bahas, kemajuan timnas dan kemajuan liga itu nggak bisa dipisahkan. Pasti berkesinambungan gitu, saling mengisi satu sama lain. Kan ibaratnya patokannya kalau timnasnya kita bagus, liganya pasti lagi bagus. Ibarat kayak Spanyol juara juga kan La Liganya lagi bagus, kayak Thailand bisa berbicara banyak juga, emang liganya lagi bagus ya. Sekarang Indonesia lagi ada di momentum itu gitu Sen. Cuma kemarin tuh banyak sekali fans Persib Boboto yang menyayangkan kenapa Teja Paku Alam tidak dipanggil. Kan sekarang Teja itu kiper dengan clean sheet terbanyak di BRI Super League ya. Clean sheet-nya 15. Mengapa Teja tidak dipanggil? Bagi orang-orang yang menurut gua kurang menonton bola, mereka pasti emosi. Tapi untuk gue sendiri yang ngikutin Persib, kayaknya Teja itu belum layak dipanggil oleh timnas itu sendiri gitu. Karena clean sheet-nya Teja bukan karena Teja gitu. Karena back-nya karena Barba sama Matrikari itu bener. Ketika statistik di musim ini, jadi ketika Barba sama Matrikardi dimainkan, Persib itu nggak pernah kalah di musim ini. Tapi ketika salah satunya tidak dimainkan, baru kalah sekali. Wah, berarti emang karena posisi backnya gitu. Ya. Iya, jadi TJ itu berprestasi ya, memang TJ juga bagus lah. Kemudian ya di episode sebelumnya kita sudah bahas ada salah satu kelemahan Teja yang tidak cocok untuk tim yang bermainnya build up gitu. Betul. Kurang cocok. Mungkin kalau untuk nanti main ke AFF boleh lah ya. Apalagi ya yang protes Teja nggak dimasukin AMF itu
punya hak untuk protes kalau di Garuda Calling ini nggak ada nama Kang Emil sama Martin Paes ya. Itu baru, tapi ini kan dari sini aja kita udah bingung banget kan. Cuma nama-namanya kan, ada Hernando, kemudian ada Cahya Supriyadi yang statistik datanya itu jauh banget di bawah Teja gitu. Ya kalau Hernando kita tidak usah diperdebatkan ya, karena dia itu kan punya pengalaman captain timnas pengalamannya gitu, kan ibaratnya gitu. Tapi untuk Cahya Supriyadi kita tidak tahu kenapa bukan Teja gitu. Kalau misalkan harus melihat dari statistik prestasi, ya Teja lebih unggul. Tapi kalau melihat dari permainan, ya kan Teja bagus karena back Persib lagi bagus-bagusnya gitu. Sekarang tuh Persib kan klub paling sedikit kebobolan di musim ini gitu kan, ya karena memang peran dua backnya gitu. Kalau lihat Persib main gitu kan, pasti ketika musuh nyerang berhenti di back, nggak nyampe kiper. Ini banget ya, ibaratnya pertimbangan banget ya Senya. Itu kan untuk menguji kapasitas dari kiper juga ya. Makanya kan kiper hebat ya dari klub kecil yang sering digempur ibaratnya, itu baru kiper hebat. Sering diserang, bukan santai. Kayak gitu. Cremonese lu kurang apa? Kang Emil itu nahan serangannya Luka Modric waktu lawan AC Milan. Ini kan kurang apa lagi, menit-menit terakhir digempur karena udah capek kan ibaratnya kan. Nahan serangannya. Ini menahan kemandulan Thuram. Kalau Thuram masih ketahan, Pulisic sama Luka Modric kan. Iya kan, Thuram kan mandul. Iya benar. Nggak usah ditahan juga, bola nggak gawang kalau Thuram. Lawan Inter masih oke lah ya. Yang lawan Milan kan kebobolan menit akhir sampai 2-0 di menit 90 itu kan. Iya benar. Ini emang bener-bener. Ini ibaratnya patokannya ya di situ ya, karena nama-namanya udah terlampau banyak. Justru timnas yang sekarang itu menarik karena dari Garuda Calling-nya aja kita udah bisa debat sebenarnya. Nggak kayak dulu. Dulu itu yang namanya Marcus Horizon aja satu. Kurnia Mega doang satu. Nggak ada opsi lain gitu kan. Iya, dan masanya itu benar-benar jadi habis Marcus, kemudian ke Kurnia Mega. Iya, setelah itu kan Kurnia Mega Andri Tani. Ya, cuma satu, nggak ada kiper keduanya itu kita nggak tahu siapa. Nggak peduli gitu. juga. Ferry Rotinsulu yang bagus, tapi kan nggak pernah main. Iya. Gitu kan. Terus kita juga nggak peduli juga ya, karena ya pilihannya cuma itu doang. Yang tampil juga kan itu doang. Kalau untuk sekarang kan nama yang dipanggil udah setara banget ibaratnya. Iya, tapi ada hal yang beda menurut gua kan. Jadi nama-nama ini kan nama-nama sebagian besar mereka juga sudah dipanggil di eranya STY sama Patrick Kluivert. Bedanya ketika mereka dipanggil di eranya STY dan juga Patrick Kluivert, menurut gua pemain-pemain ini masih amatir. Bisa jadi ya beberapanya ya. Iya, karena waktu itu kan walaupun masih Tom Hai masih bermain di Belanda, Ivar Jenner masih bermain di Belanda dan segala macam, nggak jadi pilihan utama. Iya, apalagi bukan di liga utamanya juga. Sekarang udah menjadi bahkan pemain-pemain yang memiliki menit terbanyak bermain di klubnya gitu. Abner, Nathan Joaun, kemudian ada Jai Ijes gitu. Apalagi lebih matang lagi gitu. Apalagi Elkan Bagot udah mulai jadi starter di timnas senior kan. Ibaratnya sekarang kan untuk di Ipswich Town-nya kan. Wah emang. Dan benar-benar udah matang banget dan memang terbukti pilihan pemain-pemain diaspora ini mau dinaturalisasi ya terbukti kan. Ketika mereka dinaturalisasi ya dilirik klub kan. Dilirik klub. Lo kalau misalnya nggak dinaturalisasi hancur masa depannya. Iya, ya mungkin ini juga alasan kenapa pemain diaspora kita berani jadi WNI ya, karena kan secara keuntungan lebih gede resikonya daripada keuntungannya, karena ketika paspor yang diganti jadi Indonesia, paspor Indonesia itu salah satu paspor terlemah kan. Ibaratnya kan di dunia kan. Pajaknya mahal. Ibaratnya kan, tapi memilih untuk gambling seperti itu, pertama dari nasionalismenya, kedua juga ya mungkin chance untuk berkembangnya akan lebih besar ketika membela timnas Indonesia ya. Ibaratnya kan gue juga udah bilang pajak mah ketutup sama endorse lah. Bener. Pasti ketutup sama endorse le mineral. Bener. Le mineral extra jos kan udah ketutup itu mah. Tapi kan hal yang paling menguntungkan bagi pesepak bola kan menit bermain. Dan membela timnas dari nama-nama ini Ezra Walian dan juga Verdong itu kan bermain di U16-nya Belanda. Namun mereka kan stuck cuma di U16 karena di Belanda ya pilihannya lebih gila lagi banget gitu kan. Lebih gila lagi. Mereka kalau misalnya tetap di sana susah untuk itu gitu. Yang layak masuk skuad Belanda tuh Martin Paes doang. Itu kan kayaknya layak main di Belanda ibaratnya kan. Yang pemain diaspora yang layak main Belanda dan memang main di Belanda Tijani Reinders ya. Dia gitu, betul. Kan. Ibaratnya mau gimana pun dia kan orang Indonesia gitu. Orang Indonesia, ya mukanya aja mas-mas Indonesia. Evan Broncos orang Manado. Muka-mukanya mirip ini Duta Selaun Seven, Tijani Reinders kan. Duta Selaun Seven. Bener mirip banget.
Wah ini keren banget sih ya. Ibaratnya ini kayak kalau menurut gue mah ya, transisi pelatih itu udah keren banget. Meski ya begitupun Patrick Kluivert karena yang ngebangun pondasinya Coach Sintayong. Nah, adanya peran penting dari kehadiran Patrick Kluivert itu seenggaknya pelajaran berharga untuk PSSI sama supporter timnas ya. Ya ibaratnya kalau ia harus ada kesalahan ya cukup di Patrick. Karena kan nggak berlarut-larut kan eranya Patrick Kluivert itu. Kayak ibaratnya ini setelah kejadian Patrick kalian mau ekspektasi apa lagi? Apakah mau ngerusak timnas ke depannya? Ternyata kan ngambil pelajaran bahwa ibaratnya wah kalau tahu gitu lebih baik kita ngelihat Sintayong aja dia yang ngebangunnya, gagal di tangan dia juga nggak apa-apa. Nah sekarang yang hebatnya lagi kan masuknya John Herman itu ibaratnya ketika pondasi udah jadi Sen. Ya kayak yang lu bilang tadi ketika direkrut sama STY itu kan masih main di klub mana sih gitu kan. Amatir. Iya amatir gitu kan, apalagi pemain cadangan. Kalau di 5 Liga Top Eropa tuh masih di divisi 3 di divisi 3 lah ibaratnya ya. Nah sekarang di eranya John Herman apalagi gue baca juga ini kan pelatih yang langganan juara AFC ya. Jadi paling masuk akal itu sebelum bukan kita juara AFC. Pelatih yang memiliki ini prestasi meloloskan negara ke Piala Dunia. Iya, ke Piala Dunia. Spesialisasi kualifikasi. Kualifikasi betul kualifikasi. Karena Uzbekistan sama Kanada kan. Nah, sekarang ibaratnya gue dulu sempet bingung ya, penggantinya Patrick ini siapa? Ibaratnya harus yang hebat dong. Yang ibaratnya kan. Nah, sekarang John Herman. Nah, justru debutnya nih gue penasaran karena pasti dari segi taktik beda banget Sen sama Coach Sin, apalagi ya Patrick mah itu bukan pelatih ibaratnya kan. Nah ini kalau memang gue sih berharapnya ya sekarang tuh dengan timnas yang seperti ini skuadnya gue pengennya timnas Indonesia mainnya lebih ofensif tapi nggak kebobolan gitu ya ibaratnya kan, serangannya segi variasi serangannya lebih banyak lagi. Iya ya kalau misalkan harus ofensif jadi timnas tuh harus kuat dengan counter attack. Iya counter attacknya ibaratnya. Di back udah ada Jaijes, Hafner, Bagot sama apalagi udah siap banget di counter attack juga. Apalagi kipernya kalau Martin Paes sama Emil yang di counter attack sama Luka Modric. Iya. udah pas lah. Ya, jadi benar juga adanya John Herman. Jadi bener kehadiran Patrick Kluivert itu berguna. Ketika Patrick Kluivert hadir dan resultnya itu jelek, baru tuh fans itu berpikir secara logika. Baru. Jadi ekspektasinya udah makanya ketika John Herman ditunjuk dan sekarang hype-nya timnas kan tidak setinggi waktu di eranya Sintayong dan Patrick Kluivert. Sekarang hilang. Ya tidak hilang tapi redup lah. Hype-nya timnas sekarang redup. Karena waktu itu jangankan John Herman dan ketika Patrick aja kan orang udah nggak nonton timnas. Ketika yang ini tim yang kecewa sama pemecatan coach ya. Termasuk gue pribadi kan nggak nonton eranya Patrick karena apa sih ibaratnya kecewa lah, masih ada faktor kecewa. Jadi aneh juga ibaratnya. Jadi John Herman ini ya era baru. Gue sih pengennya minimal 10 tahun John Herman nangani timnas. 5 tahun juga masih kurang. Kalau menurut gue pribadi ya, apapun hasilnya ya mungkin kehadiran coach Patrick Kluivert itu kan kayak dari segi supporter juga jadi dewasa. Oh ya masa kita pengen ngulang kesalahan yang sama waktu terjadi sama Coach Sin ya, mungkin lebih sabar sama prosesnya John Herman sih. Hikmahnya di situ kayaknya ya. Iya ya memang kebanyakan sih pelatih timnas itu harusnya panjang ya, harusnya 10 tahun lah minimal. 10 tahun 5 tahun tuh masih terlalu dini lah ibaratnya ya. Timnas kan tidak seperti klub ya, bertemu tidak setiap hari, tidak bertanding tidak setiap minggu gitu kan. Apalagi kan ibaratnya transisi pemain, ibarat menyusun generasi emasnya kayak apa. Sekarang pilihannya kan banyak banget. Kalau ngomongin Coach Indra Safri, tugasnya scouting. Udah scouting aja, setorin nama-nama bagus aja. Bangun usia muda, apalagi ada Coach Nova ya sekarang ya. Ibarat itu kan menghantar jembatannya tuh, itu penting juga perannya kan. Gak bisa disepelein. Indra Safri itu bener sih, sampai kapanpun dia tuh harus grassroots terus. Bibit lokal gitu. Bibit lokal. Jangan sampai putus generasi itu hilang sama sekali. Percaya pasti ada eranya U19 Evan Dimas kembali lagi betul ya. Iya, dan yang mengerti nemuin pemain-pemain tersebut itu ya Indra Safri, dia nemuin kan. Apalagi kan bukan cuma generasi Evan Dimas, Egy juga kan mengolah hal yang sama itu dalam kurun waktu yang 5 tahun kan. 5 tahun udah ada the new Evan Dimas dan kawan-kawan kan, dan ibaratnya kan emang keren banget sih untuk timnas sekarang ya. So ada yang mau dibahas lagi nih Sen tentang timnas ya.
Jadi untuk episode kali ini kita ngebahas susunan line up dari timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih baru kita yaitu John Herman ya. Semoga nanti debutnya memuaskan dan apapun hasilnya kita harus percaya pada pelatih baru kita karena ini era yang baru setelah era Coach Sintayong ya. So buat teman-teman yang punya pendapat atau mau sharing pengalaman pribadi seputar sepak bola, boleh banget buat drop di kolom komentar. So thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.